Ideologi sosialisme. Pengertian ideologi berasal dari kata logo yang berarti idea, pengertian, cita-cita, dan konsep. Kata logo yang dalam bahasa Yunani logos, yaitu ilmu atau pengetahuan. Sejarah ideologi sosialisme, terbentuknya ideologi sosial atau sosialisme. Ideologi ini muncul sebagai reaksi adanya paham liberalis, ekonomis, dan kapasitis modern pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Tujuan dan manfaat. 1. Mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Semua warga negara akan diperlakukan sama dalam semua segi kehidupan. Karena ideologi sosialisme muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ideologi kapitalisme. 2. Membatasi hak milik pribadi. Negara yang menguasai semua sumber, alat, dan sarana produksi guna mengontrol keadaan ekonomi agar setiap warga negara memperoleh kedudukan dan kekayaan ekonomi yang sama. 3. Menciptakan masyarakat yang solid dan bekerja sama. Di ideologi sosialisme, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 4. Menjaga kesejahteraan yang damai dan demokratis. Negara sosialisme akan sangat memegang prinsip rule of law, guna menjamin keadilan selalu tersedia bagi warga negara. Ciri-ciri ideologi sosialisme. 1. Mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. 2. Tidak ada pembagian kelas sosial. 3. Hak milik pribadi atas produksi tidak diakui. 4. Berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. 5. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur negara. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam ideologi sosialisme, yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan ideologi sosialisme. Pertama, rasa solidaritas dan kebersamaan dalam gotong royong yang sangat tinggi antar rakyat. Kedua, adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi jaminan antara yang kaya dan miskin. Yang ketiga, dalam menyelesaikan setiap masalah dengan cara demokratis. Yang keempat, dalam paham ini adanya keinginan menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kekurangan ideologi sosialisme. Pertama, setiap individu sulit untuk mengembangkan diri karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Yang kedua, dengan adanya solidaritas yang tinggi tersebut, terkadang HAM diabaikan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, dengan kita menggunakan paham sosialis, maka negara akan menyia-nyiakan potensi anak bangsa dan tidak memanfaatkan kapabilitas mereka untuk meningkatkan hasil produksi dan peningkatan hasil devisa negara. Kesimpulan, sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh para pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Sosialisme sebagai ideologi politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi, dan politik akibat revolusi industri. Adanya kemiskinan, kemelaratan, kebodohan kaum buruh, maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata. Sosialisme yang ada di setiap negara memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi sejarahnya. Dalam sosialisme tidak ada garis sentralitas dan tidak bersifat internasional. Sosialisme di negara-negara berkembang mengandung banyak arti. Sosialisme berarti cita-cita, keadilan sosial,
persaudaraan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia yang berlandasan hukum dan komitmen pada perencanaan,